Baik, jumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan ini saya akan mengajarkan bagaimana cara atau langkah-langkah pembelajaran yang menarik dengan sebuah model pembelajaran inquiry. Kita tahu bersama bahwa model pembelajaran inquiry menempatkan rasa ingin tahu siswa sebagai inti dari suatu proses pembelajaran. Dengan pendekatan berbasis aktivitas ini, siswa tidak hanya menerima informasi dari gurunya, tapi juga secara aktif membangun pengetahuannya sendiri, mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan juga kreatif, bahkan mandiri yang ada pada diri siswa. Pertama, kita akan bahas apa pengertian pembelajaran inquiry. Pembelajaran inquiry adalah sebuah pendekatan di mana siswa secara aktif mencari dan memecahkan masalah. Mereka terlibat secara mental, fisik dalam sebuah investigasi, didorong oleh pertanyaan ilmiah, dan juga eksplorasi mandiri. Yang berikut ada tujuan dari pembelajaran inquiry. Yang pertama adalah disiplin intelektual, di mana siswa dapat mengembangkan pemikiran yang logis dan juga sistematis. Yang kedua, rasa ingin tahu, meningkatkan motivasi untuk terus belajar dan juga bereksplorasi. Yang ketiga, ada problem solving, membentuk kemampuan analisis dan sebuah penyelesaian masalah. Yang berikut ada ciri-ciri dari sebuah pembelajaran inquiry. Kita sebagai guru, ada 3 ciri dalam model pembelajaran inquiry. Yang pertama, siswa sebagai pelaku utama, siswa yang memegang peran sentral dan aktif dalam sebuah proses pembelajaran. Artinya bahwa guru tidak lagi berbicara dari awal sampai akhir sebuah proses pembelajaran, tetapi guru mempercayakan siswa dengan aktif dari pembelajaran dimulai sampai pada pembelajaran itu selesai. Yang kedua, proses penemuan mandiri. Siswa bertanya, mencari, dan menemukan jawaban sendiri. Dalam ciri yang kedua, kita harus tahu, ketika ada sebuah pertanyaan dari seorang siswa di dalam kelas tertentu, guru tidak lagi menjawab pertanyaan itu, tetapi guru memberikan kesempatan kepada teman-temannya, kepada teman sebayanya dalam kelas untuk bisa menjawab atau mencari jawaban dari temannya sendiri. Disitulah ciri dari pembelajaran inquiry dapat ditemukan atau dapat berlangsung. Yang ketiga, kolaboratif dan juga kontekstual. Pembelajaran yang terhubung dengan kehidupan nyata dan dilakukan secara berkelompok. Sebagai seorang guru, ciri pembelajaran inquiry itu harus sifatnya kontekstual, sesuai dengan kehidupan yang nyata yang terjadi di lingkungan sekitar. Jangan sampai kita mengambil contoh-contoh dalam pembelajaran kita. Kita mengambil contoh yang tidak ada di daerah kita. Kita mengambil contoh dari luar daerah kita. Itu akan membuat siswa tidak begitu memahami apa yang kita ajarkan. Dan yang kedua, harus sifatnya secara kolaboratif atau kelompok. Supaya ada pembagian pengetahuan di dalam kelompok-kelompok kecil dari berbagai siswa itu sendiri. Yang berikut ada jenis-jenis pembelajaran inquiry. Inquiry terstruktur, di mana guru mengarahkan langkah-langkah investigasi secara rinci. Dalam jenis-jenis ini, guru dapat mengarahkan langkah-langkah dari suatu proses pembelajaran, mulai dari materi yang ingin disampaikan, kemudian berbagai pertanyaan yang diajukan, dan seterusnya. Yang kedua, inquiry terbimbing. Guru membimbing siswa dalam menentukan tema dan pertanyaan. Di sini, guru sebagai fasilitator tentu dapat membimbing siswa dalam menentukan tema dalam suatu proses pembelajaran dan juga menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan siswa pada saat proses pembelajaran. Yang ketiga, inquiry terbuka. Siswa bebas sepenuhnya dalam eksplorasi dan penemuan jawaban sendiri. Ini adalah inquiry yang sangat membangun proses pembelajaran siswa di dalam kelas. Guru tidak membatasi setiap pertanyaan yang diberikan oleh siswa, walaupun pertanyaan yang diberikan sedikit tergeser dari materi yang disampaikan atau tujuan materi pada saat itu. Tapi guru tetap membimbing, tetap mengarahkan siswa untuk mencari jawabannya sendiri tanpa harus ada panduan dari guru tersebut. Yang berikut, ini adalah langkah-langkah di mana model pembelajaran inquiry itu dijalankan. Yang pertama, orientasi dan memicu rasa ingin tahu. Tahap awal ini sangat krusial, memicu rasa penasaran siswa. Guru memperkenalkan topik melalui sebuah fenomena atau studi kasus yang relevan dan menarik, kemudian mengajukan pertanyaan pemicu.
untuk membangkitkan minat dan keingintahuan mereka. Yang pertama, guru kenalkan topik. Selamat pagi anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, guru dapat mengajukan sebuah pertanyaan pemicu. Dan yang ketiga, guru dapat menampilkan sebuah video atau sebuah studi kasus yang terjadi dari topik tersebut. Yang kedua, merumuskan pertanyaan atau hipotesis. Di tahap ini, siswa tidak hanya bertanya, tetapi juga melalui sebuah hipotesis atau hipotesa, dugaan sementara. Siswa dan guru berkolaborasi untuk merumuskan sebuah pertanyaan investigasi yang jelas dan terfokus. Berdasarkan pengetahuan awal mereka, siswa juga didorong untuk membuat dugaan sementara atau hipotesis yang akan diuji melalui penyelidikan lebih lanjut. Ini sebuah contoh, karena saya adalah seorang guru PKN atau pendidikan Pancasila di sekolah menengah atas di salah satu lembaga swasta di Provinsi Maluku Utara. Contohnya adalah apa yang terjadi jika seorang warga negara tidak mentaati nilai-nilai pada sila pertama. Yang kedua, apa yang akan terjadi jika seseorang gagal menunjukkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri? Nah, ini adalah sebuah pertanyaan yang memicu siswa untuk berhipotesa atau berhipotesis tentang pertanyaan tersebut. Yang berikut, langkah ketiga dan keempat, mengumpulkan dan menganalisis data. Pada dua langkah ini, siswa terjun langsung dalam sebuah investigasi. Mereka melakukan eksperimen, observasi di lapangan, atau riset untuk mengumpulkan data yang relevan. Setelah data terkumpul, mereka menganalisanya, mengidentifikasi pola, dan menarik kesimpulan berdasarkan temuan yang didapatkan dari observasi, eksperimen, dan juga riset. Langkah kelima, presentasi hasil dan juga refleksi. Presentasi atau temuan. Siswa membagikan hasil investigasi, baik itu secara individu maupun juga secara kelompok. Yang kedua, diskusi terbuka. Mendorong pertanyaan, umpan balik, dan tukar pikiran antar siswa. Pada diskusi terbuka, guru harus berperan aktif supaya dapat ada umpan balik dari siswa lain. Kemudian siswa tersebut bisa saling bertukar pikiran dengan apa yang mereka temukan di lapangan. Yang ketiga, refleksi pembelajaran. Siswa merenungkan proses belajar dan pemahaman yang didapat. Nah, itu dia beberapa hal penting terkait dengan langkah-langkah pembelajaran yang menarik dengan model pembelajaran inquiry. Kesimpulannya adalah pembelajaran inquiry merupakan strategi yang sangat efektif untuk menciptakan pengalaman belajar yang dinamis dan yang sangat bermakna. Melalui model atau pendekatan ini, siswa tidak hanya menguasai materi, tetapi juga mengembangkan keterampilan esensial untuk menghadapi tantangan di masa depan. Selamat mencoba untuk kita semua. Tinggal bagaimana Bapak Ibu mengembangkan diri dengan membuat sebuah RPP atau modul di ChatGPT atau AI lainnya dengan sebuah model pembelajaran berbasis pembelajaran inquiry. Selamat mencoba, semoga bermanfaat informasi ini. Jangan lupa untuk menonton video-video selanjutnya.